Kenapa Dajjal begitu berbahaya? Kenapa? Bahayanya Dajjal itu, tunggu dulu sebentar, Dajjal itu seperti apa sih? Kan begitu jadinya? Manusia biasa. Nabi mengatakan dia lebih pendek dari kalian sedikit. Lebih pendek dari kita sedikit. Lehernya lebih panjang dari kalian sedikit. Bahunya mereng. Bahunya mereng seperti ini, ya. Tapi kata Rasulullah, rambutnya kribo. Rambutnya kribo kayak Saibaba. Begitu kata beliau, ya. Saya mohon maaf karena belum pernah ketemu langsung sama Dajjal, saya nggak bisa menyebutkan seperti apa ciri-ciri khasnya. Dan semoga Allah lindungi saya, karena haram, kata Rasulullah, haram kamu berjumpa dengan Dajjal. Nabi melarang keras, jangan sempat berjumpa dengan Dajjal. Nah, Dajjal ini kata Rasulullah SAW, ketika dia muncul, ya, dia sudah rusak mukanya. Udah rusak mukanya. Padahal ketika tentang Dajjal ini diceritakan oleh Tamim Ad-Dari dalam hadis Sahih Imam Muslim, hadis ceritakan oleh Fatimah binti Qais. Keadaan Dajjal ketika itu masih dalam keadaan utuh, hanya terikat dengan rantai yang besar. Tapi ketika muncul nanti di akhir zaman, dia udah rusak. Tahu Bapak kenapa rusak muka Dajjal? Yes, karena dukhan. Coba, Dajjal yang begitu sakti saja bisa rusak oleh dukhan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang Dajjal itu kata Rasulullah SAW, matanya sudah seperti mau keluar kedua-duanya, mau lepas dari tempatnya. Sementara mata yang sebelah kanan ketutup oleh dinding, yaitu dari daging yang meleleh dari keningnya, meleleh, kemudian menutupi matanya ini dan nempel di pipi, ya. Tempel ujung-ujung daripada yang nempel ini bergelantungan seperti jengger ayam, ya. Sementara bola matanya yang sudah mau keluar itu nampak menonjol sekali. Mata yang sebelah kiri kata Rasulullah sudah hampir lepas. Biji mata yang sebelah kiri sudah hampir lepas. Itu pun berkabut berwarna hijau kaca. Rasulullah menyebutkan warna kulitnya adalah putih pucat seperti pucatnya mayat. Putih pucat mayat, dan ada beberapa bercak-bercak merah di kulitnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kakinya kata Rasulullah SAW, jempol kanan dengan jempol kirinya saling berdekatan, sementara kedua mata kakinya saling berjauhan. Dia mampu berjalan dengan kecepatan yang tidak ada satupun manusia bisa mengikutinya. Sangat cepat sekali. Sementara kata Rasulullah SAW, tubuhnya gompal, jarak bahu dengan bahunya yang lain saling berjauhan. Dadanya lebar, full daging, pendek, full daging, kayak apa? Jelek abis. Tapi uniknya Dajjal ini kemana pergi dikelilingi oleh wanita-wanita yang sangat cantik. Wow. Nggak tahu itu wanita apakah jin atau siapa yang menjelma menjadi manusia. Baik. Dan yang meleleh ini adalah yang tidak sempat menyelamatkan diri. Itu ada kan, ada bungker-bungker. Bisa jadi di bungker-bungker itu keluarnya masih seperti kita. Wallahu alam. Karena kejadian ini belum betul-betul terjadi, saya nggak bisa menggambarkan lebih daripada apa yang didapatkan dari hadis. Begitu ya. Baik kaum muslimin, nah Dajjal ini kata Rasulullah SAW, kemampuannya ditopang oleh seluruh jin dan setan satu muka bumi. Iblis dari tengah laut perintahkan seluruh jin dan setan agar melayani semua perintah Dajjal. Lah Pak, dukun-dukun yang hebat saja, sekelas Kanjeng saja, sekelas David Copperfield saja sudah banyak membuat orang terpukau, ya kan? Sekelas Sri Setia Sai Baba saja sudah banyak para pengikutnya, jutaan, ya kan? 20 juta lebih pengikutnya di muka bumi ini. Coba lihat, padahal itu belum apa-apa dilayani oleh jin dan setan. Ini Dajjal, satu bumi jin dan setan melayaninya. Maka kata Rasulullah, kemana Dajjal datang? Dajjal itu mampu menunjuk ke arah langit, disaksikan oleh banyak manusia, maka langit yang tidak ada awan mendadak berkumpul awan. Entah dari manalah datang itu awan, berkumpul saja. Kemudian turunlah air hujan. Tanah yang gersang tandus dan mati langsung tumbuh rumput-rumput yang tebal. Hewan ternak yang kurus-kurus atau hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang
langsung berbungkus tulang itu dengan daging dan bertemu dan kemudian berdiri dalam keadaan tubuhnya gemuk, air susunya penuh-penuh. Ini kan kayak permainan komputer ya Pak ya. Dajjal bisa melakukan itu. Kemudian kata Rasulullah, Dajjal menunjuk ke arah kuburan. Seluruh kubur yang ditunjuk oleh Dajjal, maka akan muncullah orang-orang yang pernah dikuburkan di sana dalam keadaan sudah utuh, seperti manusia yang belum dikuburkan. Si fulan dikuburkan sana, bangkit dia lagi. Si fulanah dikuburkan sana, bangkit dia lagi dalam keadaan utuh, bukan kayak pocong semacam itu, tidak ya, utuh seperti belum pernah. Langsung sujud kepada Dajjal. Orang-orang yang menyaksikan akan tertipu dan menganggap betul-betul hidup lagi, dan ini adalah Tuhan. Inilah orang-orang yang dangkal iman, orang-orang yang tipis ilmu pengetahuannya, dia akan cepat sekali tergoda. Di samping itu, Dajjal ini memang memiliki kekuatan magic, sihir yang dahsyat, yang bisa masuk menembus jantung orang. Terhipnotislah orang itu untuk menyerahkan imannya kepada Dajjal. Makanya Nabi haramkan, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Akan ada seorang lelaki yang paling kuat dan merasa imannya sangat kuat. Dia yakin dia tidak akan berubah imannya ketika berjumpa dengan Dajjal. Ketika Dajjal sampai ke kotanya, dengan sengaja ia keluar dari rumahnya untuk berjumpa dengan Dajjal. Sementara dia yakin dia tidak akan berubah kalau sudah berjumpa dengan Dajjal. Saat dia bertatapan dengan Dajjal, menguap langsung iman yang ada di dadanya, dan dia langsung sujud kepada Dajjal. Dia kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kota negerinya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Seluruh orang yang beriman kepada Dajjal akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Fase keempat, fase di mana setan jin dan setan manusia memperbanyak calon penghuni neraka. Fase keempat. Dan Nabi mengatakan, yang paling banyak dari umatku yang mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Waduh, ya Ustadz, bagaimana caranya agar kami tidak termasuk di antara yang kebanyakan itu? Ya Bu ya, saya berdoa siapapun yang mendengarkan uraian ini dan mengimaninya, lalu membentengi diri dengan benteng-benteng yang diajarkan Rasulullah, semoga yang bersangkutan tidak termasuk yang murtad. Dajjal akan ketemu nggak sama ibu nanti? Hah? Dajjal akan ketemu nggak sama bapak nanti? Kalau dia datang, wajib kita menghindar. Perintah Nabi, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, Dajjal sudah sampai ke kota kita dengar nih, segeralah tarik istrimu, bawa ibumu, kumpulkan anak-anak perempuanmu, saudari-saudari perempuanmu, masukkan mereka ke dalam rumah, ikat tangan-tangan mereka, ikat kaki-kaki mereka, dan tambatkan ikatan itu di tiang-tiang rumah kamu. Tutup pintu-pintu rumah, tutup jendela-jendela yang ada, baca surat Al-Kahfi dalam rumah itu. Baca surat Al-Kahfi. Nabi tidak mengatakan 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, pokoknya baca surat Al-Kahfi dalam rumah. Kan ada peluang kita baca Quran tuh. Nah, kalau seandainya kamu ketemu berpapasan di jalan, kita mau lari, ternyata malah tempat kita lari situ Dajjal ada. Ayo, gimana? Saat itu kata Rasulullah SAW, kamu diperintahkan satu di antara dua hal. Pertama, bacalah surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Disinilah wajibnya kita menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Kenapa? Siapa yang membaca ini ayat, yang pasti sihir Dajjal tidak akan tembus kepadanya. Kalau Dajjal belum melihatnya dan dia baca duluan, maka insya Allah Ta'ala Dajjal bakal tidak mampu melihatnya. Allah akan tutupi. Seperti pemuda Kahfi, Allah tutupi dari pandangan orang-orang yang mengejarnya. Tapi kalau Dajjal sudah melihat kepadanya duluan, ya, maka kalau dia baca surah Al-Kahfi, insya Allah sihir dan kekuatan magic hipnotis Dajjal tidak akan menembus ke hatinya, yang menunjukkan dia murtad. Walaupun dia ditangkap oleh Dajjal dan para pengikutnya, dia akan istiqomah. Dan Nabi mengatakan Dajjal itu akan mengeluarkan dari tangan kanan dan tangan kirinya 2 sungai. Ini yang menyebabkan orang menganggapnya Tuhan asli, Pak. Kenapa? Yang sebelah kiri akan mengeluarkan sungai air yang sangat bening lagi sejuk. Lah orang sudah bertahun-tahun tidak dapat air, ya.